Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di dalam bagasi mobil menggegerkan warga Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kedua korban adalah seorang ibu berusia 55 tahun dan anak gadisnya yang berusia 23 tahun. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan ibu dan anak hingga malam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi Risana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Malam ini aku akan membawakan kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Subang, Jawa Barat, di mana kasus penghilangan nyawa ini melibatkan dua korban, yaitu Tuti Suhartini berusia 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun. Kasus ini sempat menggemparkan warga termasuk kepolisian Jawa Barat pada tahun 2018 lalu. Bagaimana tidak, kasus penghilangan nyawa ibu dan anak yang ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di Subang ini seperti diliputi misteri yang tak terpecahkan. Ditambah lagi, hingga 2 tahun lebih pihak kepolisian mengalami kesulitan membongkar misteri kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Padahal pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan sebanyak ratusan kali kepada beberapa saksi dan berbagai bukti yang didapatkan. Seperti apa kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang ini? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tinggallah sebuah keluarga Yosep Hidayah. Sebuah keluarga lengkap, yaitu Yosep Hidayah seorang ayah yang dikenal sebagai kontraktor di Subang. Tuti Suhartini sang ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Yoris Raja Amalullah anak pertama yang telah menikah dengan Yanti, dan Amalia Mustika Ratu anak kedua mereka. Diketahui menurut keterangan RT setempat, Tuti sang ibu adalah anak dari mantan anggota kepolisian bernama Urip yang telah lama meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-harinya, Tuti ini dikenal warga memiliki kepribadian yang baik, tulus, dan suka bersosialisasi dengan warga lainnya. Amalia, sang putri bungsu yang biasa disapa dengan Amel ini, dikenal sebagai gadis yang baik dan memiliki paras yang cantik. Semasa hidupnya, Amalia ini juga dikenal sebagai primadona di kampung halamannya, juga di kampusnya. Sementara di mata keluarga, Amel dikenal gadis yang lugu, sopan, dan juga baik. Amel yang dikenal sebagai gadis pendiam ini baru saja menyelesaikan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung, Jawa Barat. Amel yang memiliki kekasih bernama Diki ini ternyata sudah merencanakan hubungannya ke jenjang pernikahan. Bahkan Amel sempat berdiskusi mengenai pernikahannya ini dengan bibinya Lilis Sulastri. Saat itu Amel dan Diki sedang menabung untuk menggelar acara pernikahan yang menjadi impian mereka tersebut. Seperti yang dikatakan bibinya Lilis, diketahui hubungan Amel dan Diki sudah berjalan sekitar 4 tahun lebih. Yosep Hidayah sang ayah ternyata telah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita yang bernama Mimin Mintarsi yang telah memiliki anak dari pasangan sebelumnya, yaitu Arigi Reksa Pratama dan Agil Aulia. Yosep menikahi Mimin pada bulan Juni 2009 dan ternyata terungkap bahwa sebelum Mimin, Yosep juga sudah pernah menikah sebelumnya dengan wanita yang tidak disebutkan identitasnya dan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Dan hal itu diungkapkan oleh putra sulungnya, Yoris. Dan tentu saja pernikahan ini tidak direstui oleh istri pertamanya, yaitu Tuti. Karenanya antara Tuti dan Mimin pun tidak memiliki hubungan yang baik, bahkan sampai putus komunikasi selama 7 tahun. Sejak menikah dengan Mimin pun, Yoris mengungkapkan bahwa perilaku sang ayah seringkali kasar dan kerap kali melakukan tindakan KDRT terhadap ibunya. Setelah menikah dengan Mimin, Yosep pun mengungkapkan keinginannya untuk membangun sebuah yayasan kepada Tuti dan Amel. Dan sayangnya, Tuti dan Amel tidak setuju dengan keinginannya tersebut. Lain hal dengan Mimin yang justru sangat mendukung keinginan Yosep untuk mendirikan sebuah yayasan. Mimin pun sampai rela menjual perhiasannya dan memberikan tanah warisan keluarganya untuk dibangun sebuah gedung yayasan bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan yang terletak di Jalan Cagak Kabupaten Subang tersebut yang nantinya akan mengelola SMP dan SMK. Usai yayasan tersebut didirikan, Mimin dan Yosep lah yang mengelolanya
termasuk dana BOS yang masuk ke sekolah dengan nominal yang fantastis. Tapi andil dan pengorbanan Mimin yang besar untuk yayasan tersebut nyatanya tidak menjamin Mimin langgeng untuk berkuasa di sana. Karena secara mendadak, Yosep justru memasukkan istri sahnya Tuti dan keluarga intinya masuk ke dalam struktur yayasan. Yoris, sang anak tertua, ditunjuk menjadi ketua yayasan, sementara istri dan anak bungsunya Tuti dan Amel menjadi bendahara serta sekretaris. Di momen itulah awal mula Yosep kerap kali berkonflik dengan Tuti dan Amel. Yosep sering bertengkar dengan Tuti gara-gara masalah yayasan. Terlebih sejak Tuti memegang kuasa penuh atas yayasan, Yosep yang kerap bermesraan dengan Mimin sang istri muda sering membuat Tuti merasa sakit hati dan sedih. Di momen pertengkaran kedua orang tuanya, Amel lah yang kerap melawan Yosep karena merasa ibunya yang telah dikhianati oleh sang ayah. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pagi dini hari, Yosep pulang dari rumah istri kedua Mimin menuju ke rumah istri pertamanya Tuti untuk mengambil stik golfnya. Yosep kemudian mendapati rumahnya yang sangat berantakan. Yosep juga melihat di depan portal rumahnya terdapat jejak rem ban mobil. Yosep pun kemudian mencari ke semua ruangan di rumah tersebut, namun ia tidak temukan siapa-siapa. Yosep mengira istri dan anaknya telah diculik entah oleh siapa. Karena menurut keterangannya, ia tidak memiliki hutang kepada siapapun, apalagi musuh. Yosep pun keluar dari rumah tersebut untuk menghubungi menantunya Yanti dengan mengatakan Tuti dan Amel diculik, dan Yosep pun pergi melapor ke Polsek Jalan Cagak bahwa istri dan anaknya telah diculik. Saat Yosep sedang berada di luar rumah, Dadang dan Koko sebagai saksi melihat di dalam bagasi mobilnya ada sepasang kaki. Setelah Yosep mengetahui hal tersebut, Yosep pun langsung kembali ke rumahnya. Dan benar saja, Yosep menemukan istri dan anaknya dalam keadaan bersimbah darah tanpa busana dengan kondisi jenazahnya yang bertumpuk di bagasi bagian belakang mobil miliknya yang berjenis Alphard pada pukul 7.30 pagi. Yosep pun mengatakan terdapat banyak bercak darah pada mobil tersebut dan kondisi keduanya yang sudah tidak bernyawa lagi. Yosep mengaku sebelum ia kembalinya ke rumah, ia sempat menelepon anaknya Amel tetapi tidak direspon. Kemudian tim kepolisian segera menuju TKP di rumah korban di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Setelah tim kepolisian memeriksa TKP, polisi yang menemukan jenazah Tuti dan Amel di dalam bagasi mobil Toyota Alphard bernomor polisi D1890FY di garasi rumah tersebut. Dua jenazah itu ditemukan dalam kondisi banyak luka bacok senjata tajam di kepala dan badan. Kanit Reskrim Polsek Jalan Cagak Polres Subang Ibtu Karsa mengatakan dugaan kedua jenazah perempuan itu sebagai korban penghilangan nyawa karena terdapat luka bekas benda tumpul di area dahi dari dua korban tersebut. Tuti diduga dihilangkan nyawanya lebih dulu. Lalu beberapa jam kemudian barulah sang anak Amel dihabisi oleh pelaku yang diduga lebih dari satu ini. Kapolres Subang AKBP Sumarni saat itu mengatakan hasil otopsi jenazah Amalia Musikaratu mengungkapkan bahwa dia dihilangkan nyawanya sekitar pukul 5 pagi. Sedangkan sang ibu diperkirakan meninggal dunia 5 jam sebelumnya atau sekitar waktu tengah malam. Hingga pada tanggal 15 November 2021, kasus penghilangan nyawa ibu dan anak Subang ini diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jabar dari Satreskrim Polres Subang dengan alasan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar akan melakukan pemeriksaan lebih insentif. Kombes Pol RD menyatakan untuk kemudahan penyelidikan dan penyidikan, semua petunjuk dan bukti-bukti konvensional akan disandingkan dengan digital. Kemudian Polda Jabar membentuk tim khusus untuk penyelidikan kasus ini. Sejumlah langkah-langkah penyidikan diantaranya olah TKP sebanyak 5 kali, otopsi 2 kali, dan memeriksa saksi sebanyak 121 saksi dan 261 alat bukti. Sebanyak 7 saksi ahli telah dimintai keterangan, beberapa diantaranya ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, hingga satuan satwa pelacak K9. Penyidik melakukan analisis terhadap kamera pengawas atau CCTV di 40 hingga 50 titik lokasi di sepanjang 50 km.
Polisi juga mendapati rekaman CCTV yang merekam pergerakan dua kendaraan yaitu Avanza putih dan Yamaha NMAX biru. Bahkan di dalam rekaman CCTV itu menunjukkan pelaku membuang barang bukti di tong sampah sebuah tempat pencucian mobil yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian. Terungkap fakta bahwa M. Ramdhanu alias Danu yaitu keponakan Tuti masuk ke TKP bersama seorang oknum bantuan polisi atau Banpol pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pagi hari. Danu yang menyangka Banpol itu adalah salah satu anggota dari Satreskrim Polres Subang menuruti semua perintah pria tersebut. Bahkan Danu juga menurut saat disuruh membersihkan bak mandi di TKP. Saat membersihkan bak mandi yang berisi air bercampur darah itu, Danu lalu menemukan gunting dan cutter. Dua benda tajam itu kemudian diberikan Danu kepada Banpol tersebut. Namun Banpol malah meminta Danu untuk meletakkan gunting dan cutter di tempat semula. Dua benda itu diyakini terkait dengan tewasnya Tuti dan anaknya Amel. Hingga kini oknum Banpol tersebut belum diketahui identitasnya. Fakta lain juga terungkap bahwa di tanggal yang sama pada sore hari sekitar pukul 16, Yosep Hidayah dan adiknya Mulyana memasuki TKP. Mereka membawa satu benda dari TKP tersebut. Sketsa wajah terduga pelaku sempat disebar ke seluruh Polres dengan harapan bisa mendapatkan informasi tentang identitas pelaku penghilangan nyawa itu. Kasus ini akhirnya terungkap setelah M. Ramdhanu menyerahkan diri ke Polda Jabar pada hari Senin 16 Oktober 2023 lalu. Lalu kenapa baru setelah 2 tahun 2 bulan Danu baru mengakui tentang semua ini? Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan mengungkapkan kliennya Danu selama ini ketakutan. Selama kasus ini berjalan, Danu sering mendapatkan ancaman dari pelaku. Dan bukan hanya ancaman saja, bahkan Danu sudah mengalami 15 kali diculik. Selama 15 kali diculik itu, Danu tidak dibawa ke Polres Subang ataupun Polda Jabar, namun ia dibawa ke satu tempat yang lain hingga membuatnya ketakutan. Karena itulah Taufan menyebut sangat wajar jika kemudian kliennya selama ini memilih diam dan baru membuat pengakuan atas kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang. Setelah Danu menyerahkan diri, polisi Jabar mengumumkan pelaku utama atas penghilangan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yaitu Yosep Hidayah suami korban dan M. Ramdhanu sendiri. Selain Yosep dan Danu, 3 tersangka lain ditetapkan, yakni Mimin istri kedua Yosep, dan Narigi Reksa Pratama anak dari Mimin, dan Agil Aulia yang juga anak dari Mimin. Di Krimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menuturkan pelaku penghilangan nyawa diduga kuat adalah suami korban setelah ditemukannya bukti bercak darah di baju pelaku. Oleh karena itu, pelaku pun langsung ditahan. Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap Danu didapati bahwa baju dengan bercak darah dipakai Yosep saat mengajak Danu ke rumah korban. Penyidik sudah memiliki bukti hingga akhirnya menetapkan tersangka kepada Yosep. Yosep dan Danu saat ini telah ditahan secara terpisah karena Danu mengajukan status justice kolaborator. Sedangkan 3 tersangka lainnya, Mimin, Arigi, dan Abi, masih belum ditahan. Jika dilihat dari peran sementara yang disimpulkan kepolisian, tersangka Danu ini yang pertama menemani tersangka Yosep ke tempat kejadian perkara. Ia diketahui mengambil sebuah golok yang diduga untuk mengeksekusi penghilangan nyawa. Danu sempat membersihkan darah di lantai tempat TKP, kemudian memasukkan baju ke kamar mandi sehingga mengganggu proses penyelidikan. Pasti kalian bertanya ya, kok baru 2 tersangka saja yang ditahan di kepolisian? Kan ada 3 tersangka lainnya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan hal itu adalah pertimbangan dari penyidik dan untuk 3 tersangka lainnya akan dilakukan upaya pencekalan dan akan dipertimbangkan oleh pihak penyidik. Kronologi penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang ini diungkapkan oleh Danu keponakan Tuti pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 kepada kuasa hukumnya Ahmad Taufan. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Danu yang saat itu sedang bermain game di warnet kemudian mendadak dihubungi oleh pamannya Yosep. Danu yang biasa membantu keluarga Yosep pun menuruti perintah sang paman ini. Danu yang masih bingung kala itu, namun tetap membantu Yosep karena Yosep mengatakan pada Danu, "Udah ikut aja Danu,
Mendengar hal itu, Danu segera menuruti perintah pamannya itu. Danu pun pulang dari warnet menuju ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Saat itu, Danu melihat Yosef yang sedang makan di warung pecel lele pinggir jalan, dan Danu pun segera menghampiri pamannya tersebut. Kala itu, Danu bertanya kepada pamannya, Mang, emang ada apa? Mamang mau nyuruh Danu ngapain? Udah, bantuin Mamang aja, pokoknya Danu tenang aja lah. jawab Yosef sang paman ke Danu. Setelah menghabiskan makanannya, Danu dan Yosef berjalan menuju rumah Tuti dan Amel. Saat itu, Danu disuruh Yosef untuk berjaga-jaga di luar rumah, Danu, kamu di luar ya, jaga-jaga kalau ada orang. kata pamannya. Danu yang masih saja bingung ini tetap menuruti perintah sang paman. Danu pun akhirnya berjaga di luar rumah Tuti dan Amel. Sekitar pukul 10 malam, Danu yang sedang berdiri di samping garasi rumah Tuti untuk berjaga-jaga, dan Yosef pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba lampu garasi mati. Selang 2 jam lebih, kira-kira pukul 12 hingga jam 1 malam, Danu tersentak ketika ia melihat kedatangan Arigi dan Abi saat itu. Danu memang tidak terlalu dekat dengan keluarga pamannya dengan Mimin, namun Danu tahu bahwa itu adalah Arigi dan Abi, karena Danu pernah dikenalkan sewaktu masa sekolah. Tak lama kemudian, setelah kedatangan Arigi dan Abi, Danu pun dipanggil oleh Yosef. Dalam suasana rumah yang gelap saat itu, Yosef menyuruh Danu untuk mengambil sebuah golok di dapur. Danu saat itu tidak tahu untuk apa pamannya menyuruhnya mengambil golok pada tengah malam. Danu yang melihat dapurnya saja yang terang saat itu pun akhirnya mengambil golok yang kemudian golok itu diambil oleh Arigi. Lagi-lagi Danu disuruh Yosef untuk berjaga-jaga di luar dengan alasan untuk menjaga situasi. Danu pun langsung kembali ke luar rumah. Dan Danu sangat terkejut ketika mendengar Amel sepupunya berteriak, dan Danu pun sontak berlari ke kamar Amel, dan betapa terkejutnya ia melihat pemandangan yang sangat mengenaskan saat itu. Saat itu, Mimin istri kedua Yosef belum datang ke tempat kejadian. Dalam keadaan syok, Danu semakin terkejut saat ia melihat Abi yang menyiksa Amel. Di samping Danu melihat Amel yang terlihat sudah lemas, Danu juga melihat Tuti yang sudah tergeletak. Saat itu, Danu tidak tahu bahwa Tuti sudah meninggal dunia. Danu melihat Amel yang sedang sakaratul maut itu pun hanya melihat Abi yang sedang membenturkan kepala Amel ke tembok. Saat Danu yang masih syok, terkejut, bengong, pokoknya ia berada dalam perasaan yang campur aduk, semakin dikejutkan oleh bentakan Yosef untuk membantunya menggendong Tuti ke ruang tamu. Dan setelah itu, Danu kembali disuruh keluar rumah untuk berjaga-jaga oleh Yosef. Detik-detik mencekam tersebut diungkapkan Danu ke penyidik Polda Jabar. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufik berharap dengan ditetapkannya Danu sebagai justice kolaborator atas kasus penghilangan nyawa bibi dan sepupunya ini segera menemui titik terang. Danu yang menjadi satu-satunya tersangka yang dihadirkan dalam proses olah TKP kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang. Dalam olah TKP yang digelar pada hari Selasa 23 Oktober 2023, petugas kepolisian menemukan sarung golok di tempat sampah di dekat lokasi kejadian. Sementara itu, golok yang digunakan untuk penghilangan nyawa hingga kini belum ditemukan. Yayasan milik Yosef pun tidak luput dari penyidikan kepolisian. Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef Hidayah dilakukan penyidikan terkait aliran dana bantuan operasional sekolah yayasan yang ditelusuri oleh Polda Jabar. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, yayasan pendidikan tersebut berdiri secara resmi, namun ditemukan adanya data siswa fiktif. Sebanyak 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional telah diblokir untuk proses penyelidikan. Hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, baik Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi masih belum mengakui perbuatannya. Pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, yaitu Rohman Hidayat, menetapkan bahwa keterangan dari 4 tersangka ini masih tetap sama sejak awal. Menurutnya, pada tanggal 17 Agustus 2021, malam itu Yosef sedang tidur di rumah Mimin, istri keduanya. Ia kemudian bangun pada pukul 5 pagi keesokan harinya
lalu menuju ke tukang surabi dan langsung menuju ke rumah Tuti untuk mengambil stick golfnya. Sedangkan sang istri muda, Mimin, mengaku ketiduran saat menonton sinetron. Mimin sempat dibangunkan oleh Yosep, namun ia kembali tertidur. Sementara itu, Abi mengaku sedang tidur di rumah pada malam itu, sedangkan sang kakak Arigi sedang menjaga konter. Dan mereka berdua menyatakan mereka tidak mengenali Danu sama sekali. Sementara itu, Roman Hidayat menyatakan bahwa kliennya ini tidak terkait dalam kasus penghilangan nyawa tersebut. Ia justru menanyakan alasan kepolisian menetapkan kliennya sebagai tersangka dan menjadikan golok sebagai alat eksekusi. Sedangkan golok yang menjadi barang bukti penghilangan nyawa tersebut hingga kini masih belum ditemukan. Roman Hidayat meminta petugas kepolisian untuk menemukan golok terlebih dahulu dan mencocokkan luka di jasad korban dengan golok tersebut. Dalam 2 bulan pertama, Yosep Hidayah yang merupakan suami dan ayah korban sudah diperiksa belasan kali oleh Polres Subang. Namun statusnya saat itu masih tetap sebagai saksi. Bahkan pada tanggal 12 Agustus 2022 atau jelang 1 tahun peristiwa penghilangan nyawa, Yosep kala itu sempat menggelar jumpa pers dan mendesak agar aparat mengungkapkan kasus penghilangan nyawa terhadap istri dan anaknya. Bukan hanya itu saja, bahkan Yosep menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Atas permintaan Yosep, aparat kepolisian dari Polres Subang dan Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Agustus 2022 membuka garis polisi di tempat kejadian perkara. Kala itu, Yosep mengungkapkan akan mewakafkan TKP menjadi masjid. Mimin Mintarsi berusia 51 tahun, istri muda Yosep Hidayah, kaget bukan main saat puluhan polisi mendobrak rumahnya pada Selasa 17 Oktober 2023 sekitar pukul 4.30 dini hari. Polisi bergerak cepat menggeledah isi rumah, lalu mengamankan Mimin bersama orang-orang yang berada di dalam rumahnya di Desa Cijengkol, Kecamatan Sagala Herang. Yosep, Mimin, Arigi Reksa Pratama yang berusia 28 tahun, dan Agil Aulia yang berusia 25 tahun langsung diborgol lalu digiring ke Mapolda Jabar di Bandung untuk diperiksa. Di hari itu juga mereka langsung ditetapkan tersangka oleh penyidik dari Dirkrimum Polda Jabar. Salah satu orang yang paling bersyukur atas terungkapnya kasus ini adalah Yoris Raja Amalullah yang merupakan kakak kandung Amel dan putra sulung Tuti. Sebab saat kasus ini sempat menemukan jalan buntu, nama Yoris sempat dicurigai sebagai pelaku. Yoris bersama istrinya sempat menjalani beberapa pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh penyidik Polres Subang maupun penyidik Polda Jabar. Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris mengapresiasi Polda Jawa Barat yang berhasil mengungkap pelaku penghilangan nyawa ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu di Subang. Sejak awal, sejatinya publik menduga ada keterlibatan Yosep dan istri mudanya. Namun, penyidik kala itu tidak kunjung menetapkan siapa pelakunya. Gembira sekaligus sedih itulah perasaan Yoris saat mengetahui pelaku penghilangan nyawa ibu dan adiknya telah ditangkap polisi. Namun, pelaku yang ternyata adalah ayahnya Yosep Hidayah bersama adik sepupunya Emram Danu. Inilah rumitnya kasus penghilangan nyawa dalam satu keluarga. Bisa dibilang Yoris kehilangan seluruh keluarganya sebab sang mama dan sang adik tewas karena telah dihilangkan nyawanya oleh sang papa. Sebenarnya telah lama Yoris mencurigai Yosep sang ayah sebagai pelaku penghilangan nyawa Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan ketika ia merasa heran karena sang ayah malah menghubungi istrinya daripada dirinya saat sang ayah menemukan ibu dan adiknya tewas mengenaskan. Tuti sempat mengungkapkan permintaan terakhirnya kepada Yosep. Namun naas hingga saat terakhirnya, Tuti tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Hingga akhirnya Tuti dan Amel ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alphard di kediamannya. Permintaan terakhir itu pun dibongkar oleh Yoris bahwa Tuti sebenarnya ingin tinggal di tempat yang jauh dari Yosep. Bukannya mengabulkan, Yosep justru membantah keinginan Tuti tersebut. Tuti ingin pindah ke Bandung bersama Amel putrinya, bahkan mereka saat itu sedang mencari-cari rumah di Bandung. Dan kalian masih ingat dengan kekasih Amel, Diki? Ia mengungkapkan
Amel terakhir kali mengirimkan pesan pada Selasa 17 Agustus 2021 malam, tepat pukul 22.47. Dan sebelum kejadian tragis itu terjadi, Amel sempat membuat postingan di Instagram dengan latar bulan dan lagu Heaven dari Emily. Sedih banget ya kalau ada semacam pertanda kayak gini. Setelah sempat bermunculan dugaan motif penghilangan nyawa ini, seperti dugaan adanya kecemburuan karena Yosef menikahi 2 wanita, dan diketahui Tuti juga tidak merestui adanya poligami di dalam keluarganya, serta dugaan motif penghilangan nyawa terjadi karena soal perang keluarga yang memperebutkan uang yayasan yang mendapatkan dana BOS sebesar 900 juta per tahun, plus uang sekolah rutin dari siswa. Ternyata bukan karena 2 motif tersebut. Motif penghilangan nyawa Tuti dan Amel ini terungkap dalam rekonstruksi TKP pada hari Rabu 23 November 2023 lalu. Yosef yang tega menghabisi nyawa istri dan anaknya dipicu karena penolakan permintaan uang sebesar 30 juta rupiah. Permintaannya itu pun ditolak oleh Tuti hingga membuatnya gelap mata, lalu ia naik pitam dan tega menghabisi nyawa kedua keluarganya. Yosef bersama tersangka lain yang dihadirkan untuk memperagakan adegan penghilangan nyawa Tuti dan Amel di Treskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa sebelum tindakan keji terjadi, sempat ada percecokan antara Yosef dan Tuti yang dilatar belakangi masalah uang. Dalam rekonstruksi tersebut, Yosef sempat dihalang-halangi oleh Tuti saat ia akan mengambil uang dari kamar Amel. Merasa kesal karena dihalangi oleh Tuti, Yosef pun memukul Tuti. Saat terjadi pemukulan, awalnya Tuti melakukan perlawanan terhadap Yosef. Namun setelah Yosef memukul Tuti dengan golok, Tuti akhirnya lemas, tidak berdaya, dan meninggal dunia. Saat terjadinya percecokan, Tuti sedang berada di ruang tengah. Sementara Amel meninggal dunia di kamarnya. Uang sebesar 30 juta pun sudah diamankan sebelumnya sebagai barang bukti. Surawan mengungkapkan uang sebesar 30 juta itu diduga adalah uang keluarga dan uang yayasan. Selain itu, selama jalannya rekonstruksi, terutama saat Yosef melakukan adegan membopong jasad Amel lewat pintu depan ke mobil Alphard, terus disorot dan diteriaki serta dicaci maki habis-habisan oleh ribuan warga yang menyaksikan secara langsung jalannya rekonstruksi. Surawan juga mengungkapkan 4 tersangka lainnya, yaitu Danu, hanya berperan untuk membantu Yosef, seperti yang ia ungkapkan sebelumnya. Namun saat rekonstruksi, Danu juga membantu Yosef untuk memegangi tangan Amel saat Yosef mengeksekusinya. Dan Danu juga membantu Yosef menggotong jasad Tuti ke dalam mobil. Mimin di sini berperan memandikan jenazah di dalam kamar mandi, makanya saat itu ditemukan bak kamar mandi dengan air yang bercampur darah di sana. Arigi juga membantu memegangi tangan Amel bersama Danu, dan bahkan ia juga ikut memukul Amel dengan menggunakan golok, sedangkan Yosef memukulinya dengan stick golf. Bagaimana dengan Abi? Abi berperan memarkirkan mobil Alphard. Nah, yang aneh di sini, seusai acara rekonstruksi, pihak pengacara Yosef Fajar Sidik mengaku bahwa kliennya ini hanya mengikuti jalannya rekonstruksi karena perintah langsung dari tim penyidik. Meski ia ikut dalam rekonstruksi tersebut, Yosef tetap kekeh tidak mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa istri dan anaknya sebagaimana dalam rekonstruksi kemarin. Katanya Yosef itu hadir dalam rekonstruksi tersebut hanya ingin mengetahui keterangan Danu, dan dia membantah bahwa dia tidak pernah melakukan sesuai apa yang telah dituduhkan oleh Danu. Gimana menurut kalian? Dr. Sumi Hasri Purwanti, seorang ahli forensik, mengungkap misteri penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang yang saat ini telah menemukan titik terang. Bahkan Dr. Hasri sempat merasa tersiksa lantaran dimimpikan oleh ibu dan anak yang menjadi korban penghilangan nyawa tersebut. Dr. Hasri menceritakan pengalamannya saat memeriksa jenazah ibu dan anak yang menjadi korban penghilangan nyawa di Subang tersebut. Meskipun sejumlah petunjuk dan DNA sudah ada, namun polisi saat itu masih belum berhasil menangkap pelaku. Sampai-sampai hal ini membuat Dr. Hasri angkat tangan kala itu. Dokter yang berpengalaman dalam dunia forensik ini menyebutkan pada kasus Subang bahwa tugasnya sudah selesai dalam menyajikan data serta alat bukti.
Namun saat itu ia merasa tidak lega karena pelakunya masih belum ditangkap. Dr. Hasri menyebutkan bahwa DNA di TKP pun sudah diambil dan ternyata DNA tersebut tidak cocok dengan sejumlah saksi. Namun sebenarnya polisi bisa menarik garis keturunan dari sang ibu untuk mencocokkan DNA-nya. Tak sampai di situ, upaya dari Dr. Hasri juga telah menganalisa dari perkiraan jam kematian atau waktu kematian yang disebut thanatologi. Sebagai seorang dokter dan polisi, Dr. Hasri mengaku tidak mengerti apa saja yang dapat mempercepat pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang tersebut. Dr. Hasri merasa depresi karena arwah kedua korban datang melalui mimpinya, namun ia tak memiliki kuasa apapun untuk membongkar dalang di balik kasus penghilangan nyawa keji itu. Itulah tadi kisah tentang kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang. Kini, ketika akhirnya Yosep ditetapkan sebagai tersangka, pertanyaan yang muncul adalah mengapa tidak dilakukan sejak awal? Apakah karena Yosep begitu pandai bersandiwara? Atau karena penyidik yang kala itu kurang canggih? Hal yang pasti, publik yang penasaran atas kasus ini menanti fakta persidangan yang akan digelar nanti. Saat ini, hingga aku shoot untuk video ini, kasusnya masih berjalan ya. Kuasa hukum Mimin CS Rohman Hidayat telah mengajukan pra-peradilan untuk ketiganya. Ia berupaya agar ketiganya ini terlepas dari kasus tersangka atas kasus Subang yang telah ditetapkan oleh Polda Jabar pada bulan Oktober 2023 lalu. Proses sidang pra-peradilan itu sempat berlangsung alot, hingga akhirnya hakim memutuskan pengajuan pra-peradilan Mimin CS tersebut ditolak. Pasca pengajuan pra-peradilannya ditolak, kuasa hukum mengungkapkan bahwa kondisi Mimin Mintarsih yang saat ini sedang jatuh sakit dan harus menjalani pengobatan. Diketahui meski status tersangka Mimin CS tidak dicabut, namun Mimin CS tetap tidak ditahan. Mimin, Arigi, dan Abi masih dikenakan wajib lapor. Bila nanti video ini sudah dipublish dan ada kabar terbaru tentang kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang ini, tolong tulis di komentar ya untuk update-annya. Terima kasih. Semoga almarhumah Tuti dan Amel diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga, sanak saudara, serta kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Namun tetap ya, keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.